Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Lisa di Kuta, Bali. Mbak Lisa itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Jadi pada saat itu Mbak Lisa belum dikaruniai seorang anak. Mereka itu sama suami itu udah sekitar 9 tahun menikah, belum dikasih anak gitu ya. Dan suaminya Mbak Lisa itu sebenarnya orang Bali, cuman besar di Jakarta di sana. Ya kenal sama Mbak Lisa itu juga di Jakarta. Mereka menikah kemudian setelah bosan dengan kehidupan di Jakarta gitu ya, mungkin terus ada usaha juga di Bali sana, akhirnya mereka pun pindah atau migrasi ke Bali situ. Dan ya menjalani kehidupan di sana, bahkan pada saat itu sebenarnya Mbak Lisa itu udah nggak terlalu berharap gitu ya. Tentu saja yang namanya bersemangat itu masih tetap bersemangat, jatuhnya kayak udahlah dijalani aja waktu itu ya. Dan akhirnya sudah cuman dijalanin. Sampai akhirnya pada suatu hari Mbak Lisa itu bertemu dengan salah satu orang lah kayak gitu. Dan ngomongin hal-hal yang mitos-mitos semacam itu. Dan si orang tersebut ini salah satu keluarga temannya Mbak Lisa. Ini ngomongin mitos. Katanya kamu coba aja kalau misal sering hujan-hujanan, katanya begitu. Bilangnya tuh seperti itu. Orang Jawa yang ngomong, orang Surabaya. Itu kamu sering hujan-hujanan aja, dicobain gitu. Wah Lisa hujan-hujanan, ngapain juga waktu itu tuh? Kayak gitu ya jawabannya. Nah, ini pada suatu saat. Memang lagi musim penghujan. Dan entah kenapa Mbak Lisa itu jadi kepikiran, aku kok jadi kepengen ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji sebentar, mau ngingetin kawan-kawan. Sekaligus mau ngucapin terima kasih banyak untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya Wijinya itu. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang mungkin berminat belum sempat memesan, monggo dipesan. Memang harganya saat ini lagi sedang ya sedikit naik. Nanti semoga kedepannya itu bisa turun lagi menyesuaikan dengan bahan baku yang sekarang ini lagi melejit naik hampir 100% gitu ya. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut cerita dari Mbak Lisa. Pada suatu sore, ini udah dari jam 3, Bali itu mendung banget gitu ya. Dan Mbak Lisa kan suami itu lagi keluar gitu ya, lagi urusan pekerjaan. Mbak Lisa sendiri waktu itu nggak ada kerjaan, jadi dia di rumah dari pagi. Bosen cuman masak, makan siang juga sendirian gitu kan. Ini aku ngapain ya gitu. Di luar itu mendung dari sekitar jam 3. Angin pun banyak ya. Hawanya itu enak, sejuk gitu ya. Kepikiran tiba-tiba. Aku kok kepikiran kalau misalkan hujan. Aku mau hujan-hujanan kata si Mbak Lisa. Kalau nggak hujan ya wis gitu ya. Ya udah, akhirnya apa? Sekitar jam 5. Waktu itu Mbak Lisa sendiri lagi santai-santai gitu ya. Lagi duduk-duduk di teras di situ sambil baca majalah. Hujan bres gitu kan. Wah, hujan. Dan entah kenapa tiba-tiba aku mau nyobain, aku mau hujan-hujanan coba gitu ya. Aku mau hujan-hujanan. Akhirnya apa? Turunlah ke situ, ke bawah, ke halaman rumah di sana. Hujan-hujanan di situ. Sendirian, hujan itu deres, bener-bener deres. Itu udah sekitar jam 5 sore. Pikirnya Mbak Lisa, udah jam 5 nanti sekalian selesai hujan-hujanan, aku langsung mandi gitu kan. Jadi nggak terlalu kesiangan juga, ini udah memang jamku mandi. Akhirnya sudah Mbak Lisa pun hujan-hujanan di sana. Dapat 5 menit, udah ya awal-awal itu ngerasa dingin gitu. Kok dingin banget begini ya. Airnya tuh lebih dingin dari air yang ada di shower dia di belakang. Ini lebih dingin. Tapi udah dingin-dingin begitu dipaksain sama Mbak Lisa berdiri di gerojokan air gitu ya di depan rumahnya. Terus sekali ke sana duduk di atas rumput yang tergenang air. Waktu itu airnya tuh bening. Terus kayak bocah, bener-bener aku tuh kayak bocah. Dan makin kesini aku banyak bergerak, itu hawa dingin itu mulai hilang dan aku mulai menikmati
Adalah mungkin hujan-hujanan itu udah sekitar 15 menit, sampai akhirnya apa, Mbak Lisa itu menyadari di depan rumahnya kan ada pagernya gitu ya, kelihatan dari pagar itu ngelihat ke depan sana itu kelihatan. Nah, di seberang jalan itu ada seorang bocah perempuan, usia mungkin 7 atau 8 tahun. Dia lagi duduk di sana dan pakai payungnya itu payung daun pisang. Di situ Mbak Lisa ngeliatin, itu anaknya siapa hujan-hujan begini di situ. Pikirnya Mbak Lisa, kenapa nggak berteduh di mana gitu? Itu kan banyak di situ yang tempat buat berteduh. Kok malah duduk di pinggir trotoar di sana, terus pakai daun pisang, diem aja dan ngeliatin Mbak Lisa terus. Mbak Lisa pun jadi kalah pandang gitu ya, merasa ini anak ngeliatin aku terus, kenapa ya? Mungkin dia kepengen atau mungkin dia lapar atau gimana ya. Muncullah rasa iba waktu itu. Tiba-tiba entah kenapa, ya bukan tiba-tiba juga sih, dari awal juga aku udah merasa iba, aku udah merasa kasihan gitu ya. Itu anak tuh di situ lagi ngapain, aku mulai bertanya-tanya dan ngeliatin terus. Akhirnya apa? Mbak Lisa udah kadung basah kuyup seperti itu kan. Dia pun akhirnya keluar ke sana, buka gerbang, nyamperin si anak kecil tadi. Ditanya, "Dek, kamu lagi ngapain di sini?" Diem aja ditanya begitu. Ngeliat Mbak Lisa cuman senyum gitu, dijawab hanya dengan senyuman. Kamu udah makan belum? Langsung to the point gitu ya Mbak Lisa. Kamu udah makan belum? Si anak tadi geleng kepala begini. Wah, belum makan. Ya udah, yuk ke sana yuk, ke rumah kakak, katanya begitu. Si anak tadi tuh cuman senyum lagi gitu kan. Yuk jangan di sini. Ayo. Tapi di kondisi seperti itu, awalnya Mbak Lisa itu tidak berani megang ya, karena tangannya basah, pakaian dia itu masih kering ya. Itu tidak enak. Akhirnya apa? Karena ya ini kasihan juga, mungkin dia malu atau gimana. Mbak Lisa pun, ayo yuk ke sana yuk. Ayo ke rumah kakak yuk, situ yuk. Istirahatnya di situ aja. Ayo sini. Ayo, akhirnya apa? Si anak tadi pun senyum, masih senyum. Dia nggak ngomong apapun, dia cuma senyum-senyum doang. Dia pun bangun dari tempat duduknya, ke sana berdiri, tetap pakai payung daun pisang gitu ya, menyeberang jalan dan masuk ke halaman rumahnya Mbak Lisa. Terus si anak tadi pun diajak ke teras waktu itu. Si anak itu duduk di pinggiran teras, di situ di lantainya. Duduk di sana, kata Mbak Lisa, duduknya jangan di sini, nyiprat itu airnya itu ada cipratan-cipratan sedikit. Ayo duduk di sini di kursi. Tadi kan tempat buat baca majalah di situ ya. Itu ada kursi. Ayo duduk di sini aja, Dek. Ayo sini Dek. Nah, si anak tadi pun akhirnya duduk di situ. Nah, ini daun pisangnya ditaruh di bawah di lantai di situ kan. Kamu pulangnya kemana? Katanya. Si anak itu cuman ngeliatin Mbak Lisa sebentar, terus nggak jawab apapun gitu ya. Dan ini anak kenapa gitu, Mbak Lisa ditanya, kok diem aja, cuman senyum-senyum doang. Ini bikin aku bingung yang model-model begini gitu kan. Sebentar ya, kamu tunggu di sini, kakak mau ambilin sesuatu, kata si itu. Nah, si anak tadi pun senyum lagi, terus apa? Ngeliatin Mbak Lisa, sama ini ada sesuatu yang mencurigakan. Di situ Mbak Lisa menyadari sesuatu. Entah kenapa si anak tadi itu ngeliatin muka, terus ngeliatin ke arah perutnya Mbak Lisa. Karena waktu itu Mbak Lisa sendiri pakai kaos warnanya putih basah, itu kan jadi ya terawang gitu, lumayan kelihatan. Ini ngeliatin dari muka terus ke perut, muka ke perut. Mbak Lisa itu agak risih gitu waktu itu. Kok ngeliatin ke perutku, apa perutku buncit atau gimana, pikir dia gitu ya. Udah ya, kamu tunggu di sini. Itu seperti itu Mbak Lisa pun masuk ke dalam sana. Oh, masih basah-basahan gitu ya. Ini masuk ke dalam rumah. Dia pun berpikir, kenapa ya si anak itu kok ngelihat ke arah atas, terus ngelihatnya ke arah perut. Atas perut. Mbak Lisa bahkan sempat megang gitu ya. Apa perutku sebuncit itu? Apa kelihatan banget atau gimana? Tapi di sisi lain, Mbak Lisa itu kepikiran hujan-hujanan sama perut ya gitu ya.
Apa ini ada hubungannya sama, sudah dah, aku nggak mau mikir yang sejauh itu. Dibikinlah roti panggang waktu itu ya, nggak ada 5 menit udah selesai lah. Mbak Lisa pun keluar ke sana. Nah, udah keluar, si anak itu masih duduk di situ kan, dikasih pakai piring, sekaligus dibawain minuman juga. Minumannya tuh minuman hangat. Ini kamu makan dulu ya, biar ndak dingin, biar ndak masuk angin. Terus apa? Sudah si anak tadi ambil, senyum, nggak ngomong apapun, digigit gitu kan, dikunyah. Mbak Lisa kan duduk di sampingnya. Dia meskipun habis hujan-hujanan, tapi waktu itu nggak merasa dingin gitu. Duduk di situ, dan si anak tadi itu nawarin, enggak, itu buat kamu, kata Mbak Lisa. Si anak itu tetap gini, maksa-maksa. Jadi ada roti satu sisi, satu sudut itu udah digigit ya. Si anak itu tuh nawarin di sudut yang lain gitu. Disodorin ke Mbak Lisa itu. Mbak Lisanya kan, nggak usah, itu buat kamu. Tapi dipaksa-paksa terus. Akhirnya Mbak Lisa pun sama-sama gigit. Dan ya setelah gigit, Mbak Lisa ketawa-tawa juga. Si anak itu pun ketawa, tapi nggak ngomong apapun. Setelah makan roti itu tadi, kok rasanya dingin banget begini, aku udah mulai dingin, angin pun berhembus. Dek, kamu tunggu di sini ya, jangan pulang, pulangnya nanti nunggu hujan reda, kata si Mbak Lisa. Si anak itu nggak ngangguk, nggak apa, diem aja, tetap ngunyah roti yang dikasih, terus ngelihatnya tuh ke sana, ngebuang muka. Ya sudahlah gitu ya, kakak mau mandi dulu sebentar. Iya, si anak itu nggak menjawab ya, cuman ngangguk gitu doang. Terus udah Mbak Lisa pun ke dalam sana mandi lah. Saat mandi itu air rasanya lebih hangat, enak banget gitu ya, mandi, keramas dan sebagainya. Begitu udah selesai, suaminya Mbak Lisa itu pulang. Begitu pulang, loh mas, kamu udah pulang, anggap aja manggilnya mas gitu ya. Loh mas, kamu udah pulang mas? Iya udah pulang gitu. Kamu kehujanan enggak? Enggak sih, enggak kehujanan, tadi kan pakai payung kesininya. Oh gitu. Tumben kamu baru mandi, kata suamiku. Iya mas, tadi aku habis hujan-hujanan. Oh iya, itu anaknya di depan masih ada enggak? Nah nanya begitu, suaminya bingung. Anak yang mana gitu? Tadi mas ada anak perempuan. Mbak Lisa kan ngelongok, akhirnya dipaksain ngelongok dulu, ngecek ke depan sana. Si anak itu udah enggak ada. Loh mas, kemana? Kata si Mbak Lisa. Kemana apanya, kata suami. Tadi ada anak di sini, usia nggak tahu 7-8 tahun lah mas. Lagi makan roti, di situ aku nyuruh, nanti perginya nanti ya, kalau hujannya udah reda. Enggak ngeliat apapun, kata suaminya. Itu memang nggak melihat itu, mungkin si anak tadi udah keburu pergi kali ya. Di situ daun pisang pun udah nggak ada. Oh berarti mungkin udah pergi. Anaknya siapa? Suami kan nanya. Aku nggak tahu mas, aku tadi lagi hujan-hujan. Kamu hujan-hujanan, suaminya gitu. Iya mas, nggak tahu. Bawaannya tuh kepengin, nanti masuk angin lah, kata suaminya gitu ya. Enggak mas, kayaknya sih enggak. Nggak tahu, tiba-tiba kepengin. Aku pengen hujan-hujanan, terus udah. Aku tadi hujan-hujanan, pas lagi itu aku ngeliat ada anak kecil itu duduk di seberang di sana mas, di trotoar sambil pakai payung daun pisang. Ya aku tak samperin gitu, ngapain di sini orang hujan lagi deres seperti itu. Dia nggak jawab apa-apa mas, dia cuman senyum-senyum doang, kata situ ya. Terus ya udah, kasihan kan, barangkali dia lapar atau gimana. Akhirnya tak suruh ke sini, tak bikinin roti di depan. Nah, aku kan dingin gitu ya. Aku tak tinggal mandi dulu. Aku udah ngomong, kamu tunggu di sini ya, jangan pergi dulu. Nanti perginya kalau hujan udah reda. Dia ngangguk. Ya wes, aku mandi. Pas udah mandi keluar, kamu pulang. Dan si anak itu udah ndak ada. Iya, si anak udah ndak ada. Oh ya wis lah, mungkin udah pergi kali ya. Akhirnya sudah, Mbak Lisa pun diem sejenak gitu kan. Ya suaminya juga mandi dulu, dan Mbak Lisa lagi esek-esek, lagi lagi ngeringin rambut. Itu tiba-tiba kepikiran. Aku kepikiran ya, si anak itu tuh ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah, ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah gitu. Sebenarnya ada apa ya gitu ya. Aku kok punya firasat, tapi waktu itu Mbak Lisa belum berani menyimpulkan. Takutnya terlalu dini, takutnya gimana gitu. Akhirnya apa? Begitu suaminya udah selesai, cerita lagi sama suaminya. Mas,
aku tadi diliatin mas, katanya, muka perut. Aku yo izin ya mas, aku malu. Tak pikir yo perutku apa sebuncit itu diliatin, katanya. Ya kamu pakai bajunya baju apa? Aku pakai baju itu mas ya. Ya itu kena air makanya transparan itu. Udelmu itu loh kelihatan kali, katanya begitu. Mosok ya mas ya. Ya bisa jadi seperti itu. Oh iya. Masuk akal penjelasan suami. Sampai akhirnya malam hari mereka pun tidur, mau istirahat gitu. Menjelang istirahat masih ngobrol-ngobrol sekitar jam 9 malam, tapi udah di kamar gitu ya, udah siap-siap. Entah kenapa tiba-tiba Mbak Lisa perut itu sakit banget, kayak dikerau gitu, kayak emah, kayak sakit emah katanya. Mbak Lisa itu punya sakit emah, itu serasa kayak kambuh, tapi ndak tahu ini tuh beda. Yang sakit itu di bagian bawah, bukan di bagian perut atas. Ini kenapa ya mas, aku perutku sakit, kata situ. Dan akhirnya sudah. Begitu sakit itu, Mbak Lisa pun langsung ke sana, ke toilet di situ ya. Barangkali aku mau mules atau gimana, duduklah di toilet sana gitu ya. Suaminya pun nungguin, gimana kamu, gimana, mau ke dokter atau enggak? Nggak usah mas, nggak usah, kata si Mbak Lisa. Dan mohon maaf, saat itu keluar ada kayak semacam kayak darah, gumpalan darah gitu ya. Itu warnanya ya kehitam-hitaman kayak itu udah gumpal. Itu mohon maaf keluar dari Mbak Lisa di sana, masuk ke toilet. Itu apa gitu kan? Akhirnya udah bersih-bersih mas. Itu mas, pertama ditunjukin sama suami, itu apa kok kayak gitu, gede kayak seukuran hati segitu. Itu apa ya mas ya, itu apa ya, aku nggak tahu, kata si suaminya. Ayo mau ke dokter atau gimana? Iya mas, akhirnya dibawa ke dokter. Malam itu keluar ke dokter sana, diperiksa segala macem gitu ya. Ya periksa karena dokter kandungan waktu itu tuh jam segitu ndak ada gitu ya. Akhirnya ya cuman periksa ala kadarnya besok pagi gitu. Cuman katanya semuanya itu normal. Pemeriksaan secara umum itu normal. Mbak Lisa pun pulang lagi. Keesokan paginya ke dokter spesialis kandungan gitu kan. Akhirnya diperiksa semuanya juga di USG segala macam, itu semuanya itu normal, tidak ada masalah apapun. Ya wis lah Mbak Lisa tenang gitu. Cuman itu apa ya yang keluar? Ya sempat cerita ke dokter juga keluar begini. Dokter pun nggak tahu waktu itu, nggak jawab atau gimana ya, kurang ngerti lah. Kita lagi nggak ngomongin dari versi medisnya itu seperti apa. Cuman udah, prosedur itu udah dilakukan sama Mbak Lisa dan intinya itu baik-baik saja. Dia pulang ke rumah lagi ke sana dan menjalani kehidupan normalnya. Tapi belakangan Mbak Lisa itu makin sering ketemu, makin sering ngelihat si anak kecil itu, entah dia lagi jalan gitu ya, naik sepedaan sendirian misalkan, terus si anak itu di sini, misal di pasar atau apa gitu, si anak itu di sini, kayak makin sering ngelihat. Cuman Mbak Lisa itu pernah sekali mau coba berhenti, tapi apa, si anak itu tuh malah menghindar, kayak selep ngumpet kemana dan hilang, nggak ada jejaknya sama sekali. Ya Mbak Lisa itu menjalani kehidupan normal bersama suaminya gitu kan, sampai pada suatu hari ada tanda-tanda sesuatu yang enggak seperti biasanya. Badan Mbak Lisa itu enggak enak, kayak orang sakit, kayak itu, mas aku kenapa ya kok lemes begini gitu ya, perutku juga enggak enak gitu kan. Akhirnya diperiksa lagi dan ternyata Mbak Lisa itu hamil. Di situ seneng banget bukan main. Aku setiap hari berdoa sama Tuhan, minta supaya ya Tuhan, aku pengen hamil, aku pengen punya anak gitu kan, berdoa. Dan sekarang aku dikasih gitu ya, dan oh iya mohon maaf, lupa, ada yang nggak disampaikan. Jadi Mbak Lisa itu udah 4 kali keguguran. Tapi ya kondisinya tuh masih baik-baik aja, bener-bener masih muda gitu ya. Tapi keguguran itu udah sampai 4 kali. Nah itu, Mbak Lisa berdoa begitu kan, setiap saat, setiap waktu, sampai akhirnya hari itu tuh kayak sesuatu banget tentu saja buat Mbak Lisa sama suami.
dikasih seperti itu berita kabar gembira katanya tuh lagi hamil. Udah kan, akhirnya Mbak Lisa di tengah kesenangan tersebut, Mbak Lisa pun pulang. Saat pulang itu kepikiran terus, ngomong sama suaminya, "Mas, nggak tahu, aku itu udah kepikiran ini tuh udah lama banget. Pikiran apa lagi? Kamu lagi hamil, kamu nggak usah banyak mikir yang macem-macem, nggak usah stres. Kamu fokus aja ke kehamilan kamu supaya tetap sehat ya," kata si suami. Ya, suaminya juga khawatir gitu ya, soalnya udah pengalaman sebelumnya itu kan 4 kali gagal. Nah ini tuh jangan sampai. Dan akhirnya sudah, Mbak Lisa pun cerita, "Mas, aku itu nggak tahu kepikiran sama si anak itu terus, Mas. Oh, si anak yang kemarin, yang sering kamu lihat belakangan," kata si suaminya. "Iya Mas, aku sering ngelihat si anak itu. Kamu inget nggak dulu aku pernah cerita kayaknya deh, yang pas aku bilang dia tuh ngeliatin muka perut gitu ya. Yang bilang apa, perutku buncit atau gimana?" "Iya, masih ingat," kata suaminya. "Apa ada hubungannya sama itu ya Mas ya? Maksudnya gimana?" "Ya aku nggak tahu Mas, cuman ini kesannya itu nggak masuk akal," kata si itu. Sudahlah, ndak usah mikirin yang begitu-begitu. Yang namanya kayak gini, kamu hamil itu anugerah," katanya. "Udah, nggak usah dipikirin yang seperti itu. Wis, jalannya itu macem-macem." Dan Mbak Lisa pun kayak merunut. Iya ya, jalannya itu macem-macem. Dari nggak sengaja, aku ketemu keluarganya temen, itu ngomong aku disuruh hujan-hujanan. Aku hujan-hujanan, terus ketemu sama anak kecil aneh yang nggak ngomong apa-apa, cuman senyum doang. Habis itu dia tuh ngeliatin muka perut. Apa yo, aku diisi sama dia atau gimana, pikirnya si Mbak Lisa. Terus udah, setelah itu ya aku hamil begini. Dan aku belakangan sering ngelihat si anak kecil itu gitu ya. Itu sebenarnya siapa? Aku yakin ada hubungannya, ada garis besarnya, ada benang merahnya maksudnya. Cuman aku nggak bisa menyimpulkan," kata si Mbak Lisa waktu. Ya sudah, aku fokus saja ke kehamilan ini. Dan makin kesini, Mbak Lisa memang enggak pernah, waktu itu awal-awal itu enggak pernah didatangi si anak itu ke rumah. Jadi dia itu selalu ketemu atau ngelihatnya saat pergi kemana gitu ya. Di jalan nanti serepet, "Loh, si anak itu di sini." Bahkan sama suaminya pun sama. Itu makin sering, "Mas, aku beneran makin sering." Dan si suami pun melihat gitu ya. Sampai suaminya, "Oh, berhenti atau gimana?" "Nggak usah Mas." Mbak Lisa udah, karena pengalaman dulu ya, begitu berhenti mau dikejar, mau didatengin, si anak itu malah pergi. Akhirnya Mbak Lisa pun, "Udah Mas, jalan aja." Cuman suami pun jadi melihat, oh itu ya. Jadi ngerti kan. Sampai suatu hari saat kehamilannya itu udah mulai lumayan cukup besar, sekitar 6 bulan. Bener-bener sesuatu yang nggak disangka-sangka waktu itu. Mamanya si Mbak Lisa dari Jakarta itu tuh datang ke Bali sana, menginap di situ beberapa hari kan. Nah ini lagi, ya mamanya juga seneng, aku mau punya cucu lagi waktu itu. Dan di situ si mamanya Mbak Lisa lagi nggak cerita mamanya Mbak Lisa, maksudnya lagi tidur di rumah tersebut. Nah malam-malam Mbak Lisa itu lagi tidur, cuman nggak tahu dia itu tiba-tiba kebangun gara-gara ada yang bergerak-gerak, ada yang geli-geli seperti itu kan. Dia pun kebangun begini, kaget bukan main. Mbak Lisa itu melihat si anak yang pakai daun pisang itu, lagi duduk di atas kasur, di sampingnya Mbak Lisa. Dan dia itu lagi kayak main-mainin perutnya Mbak Lisa. Kayak begini dilingkar-lingkarin, bikin apa kayak gitu ya. Makanya kan geli. Mbak Lisa bangun, "Loh, Dek, kamu ngapain di sini?" Itu udah ngomong seperti itu. Dan si anak tadi akhirnya dia bangun, lompat ke bawah sana. Mbak Lisa itu langsung, dia itu juga kebangun gitu ya. Nah si anak tadi tuh dilongok begini tuh, jalannya tuh merangkak. Plak, itu keluar dari pintu kamar ke sana. Mbak Lisa manggil-manggil, "Dek, sini, sini, kamu mau kemana?" Di situ ternyata Mbak Lisa itu mimpi. Cuman ya sampai teriak-teriak gitu ya. Kamu dibangunin sama suaminya. Ya ibunya kan jadi ikut ngedenger gitu. "Lisa, kenapa malam-malam kok teriak-teriak seperti itu?"
Dibangunin, Mbak Lisa pun cerita, "Mas, aku begini-begini, Mas," gitu kan. Nah, cerita ke ibunya juga. Ibunya pun kayak menginterogasi Mbak Lisa. "Dia itu gimana?" "Ya dia nggak gimana-gimana, cuman gitu-gitu doang." Terus habis itu, ya dia cuma lompat ke bawah, terus dia kabur ke sana, pergi. "Oh ya sudah," kata ibunya, "ndak apa-apa. Ibu ndak melihat pertanda buruk apapun," kata ibunya begitu. "Oh iya, iya ya Ma ya, emang gitu ya Ma? Iya, udah kamu tenang aja, udah kamu fokus aja ke sini, yang penting sehat, bentar lagi, ya kamu beberapa bulan ke depan itu kamu bakal lahiran, kamu bakal punya anak," gitu. "Iya Ma, iya." Akhirnya sudah, dijalanilah seperti biasa, dan semenjak saat itu, penampakan si bocah kecil itu makin sering banget dilihat oleh Mbak Lisa. Bahkan kadang dia itu jalan di depan rumah. Mbak Lisa kali ini udah nggak manggil, cuman gini, giliran nggak dipanggil, si anak itu tuh nengok, senyum ke Mbak Lisa. Mbak Lisa pun kembali senyum, terus udah kayak nyuekin gitu aja ya. Dia itu sering bolak-balik sampai akhirnya 9 bulan Mbak Lisa pun lahiran anak pertamanya. Nah, setelah lahiran tersebut barulah ini sampai Mbak Lisa itu lupa. Jadi dia itu nyadar mungkin udah sekitar 1 bulan gitu ya. 1 bulan lebih Mbak Lisa itu baru mulai keluar gitu kan, diajak sama suaminya jalan-jalan. Dan di situ Mbak Lisa baru ngeh, "Aku kok dari tadi aku nggak ngelihat si anak itu ya, aku dari tadi nggak ngelihat si anak itu." Akhirnya sudah, waktu pun berjalan kan, ya suaminya juga tahu, oh mungkin tugas dia udah selesai kali, kata si suaminya. Dan makin kesini anaknya Mbak Lisa itu udah beranjak besar gitu ya. Mbak Lisa itu baru ya mulai menyadari sebenarnya, dia sebenarnya dari lama itu udah nyadar, aku itu kayak pernah lihat anak aku ini, cuman di mana. Dan makin kesini mukanya itu makin mirip dengan anak kecil yang duduk pakai daun pisang di trotoar tempo hari. Mukanya itu mirip banget, kata Mbak Lisa. Ya suaminya pun setuju, suaminya pernah ngelihat gitu ya. Cuman suaminya kan ngelihatnya ya hanya sepintas-sepintas doang. "Iya mirip," kata suami. "Aku juga iya ya Mas ya. Kok mirip ya Mas ya, beneran kok mirip banget sama si itu," gitu. Lah udah ndak apa-apa gitu, nggak usah diperpanjang. Dan ya waktu pun berjalan, alhamdulillah sampai sekarang Mbak Lisa dan suami dikaruniai anak lagi, udah lebih dari 1. Dan ya sekarang masih tinggal di sana, masih tinggal di Kute sana. Anaknya sekarang udah ya lumayan cukup besar. Ya itu aja cerita dari Mbak Lisa mengenai ya ketidaksengajaan, katanya. Banyak ketidaksengajaan, termasuk itu kayak mitos-mitos gitu ya, suruh hujan-hujanan lah atau apa. Itu aku sebenarnya iseng, tapi hari itu entah kenapa kok tiba-tiba mendadak itu jadi beneran kepengen main hujan-hujanan. Dan ya begitulah jalannya. Itu aja. Terima kasih Mbak Lisa atas ceritanya, Mbak Lisa di Kute sana ya, di Bali. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, segitu aja, sampai segitu aja. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.